Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Swalilmi. Saya dari Prodi KPI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Bersumber dari jurnal yang saya baca, jurnal dari Universitas Islam Indonesia. Apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang. Karena dengan ilmu pengetahuan, maka manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Ilmu pengetahuan juga menjadi jalan pedoman untuk menuntun kita ke arah yang benar dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia sehingga mereka tidak kehilangan arah. Manusia dapat membedakan antara benar dan salah melalui ilmu pengetahuan, sehingga bisa memahami kewajibannya sebagai manusia yang bertakwa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat nanti. Ilmu pengetahuan berperan penting bagi manusia. Manusia tidak akan hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kewajiban mencari ilmu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar adalah kewajiban bagi setiap manusia karena berguna untuk meningkatkan potensi diri. Manusia dapat mengetahui wawasan yang sebelumnya tidak dimengerti, sehingga kita sebagai umat muslim sebaiknya memperhatikan dalam hal belajar. Karena telah diketahui keutamaan para penuntut ilmu di dalam Islam. Allah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bunyi di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi dari orang yang tidak menuntut ilmu. Keterangan ini menjadi tanda bahwa ilmu yang membuat manusia lebih mulia tidak melalui harta atau nasabnya. Begitupun dalam sebuah hadis disebutkan juga keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Dalil tersebut menjadi bukti bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu, maka akan diangkat derajatnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa belajar atau berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah untuknya jalan menuju surga. Di dalam kata-kata bahasa Arab juga dijelaskan perintah menuntut ilmu. Untuk lubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan ibu hingga liang lahat. Kewajiban menuntut ilmu itu sepanjang hidup, mulai dari lahir sampai mati. Kewajiban ini akan selalu ada dan tidak lepas sampai maut kita. Semoga kita menjadi muslim dan muslimah yang dimulaikan Allah karena ilmu kita. Kegiatan sehari-hari menjadi bermakna apabila didasarkan ilmu. Kita akan mendapatkan ganjaran yang sebanding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita perbuat, sehingga peranan ilmu memang penting dalam kehidupan manusia. Kita sebaiknya selalu belajar dan menjadi pendengar ilmu dari orang ahli ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Berikut ini merupakan keutamaan menuntut ilmu yang dikutip dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dimudahkan jalan ke surga. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang menemui jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang berilmu apabila dibandingkan dengan manusia lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Nabi SAW pernah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dia berkata maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Hadis riwayat Darimi. Yang ketiga, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul Zaid bin Sabit mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat adalah orang yang paling utama. Dari Utsman ibnu Affan berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, dimintakan ampun isi langit dan bumi. Keutamaan lain orang yang berilmu yakni didoakan langit dan bumi. Dari Abu Ad-Darda, ia mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang keenam yaitu bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga bisa menuntut ilmu dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.